Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sri Ningsi SPD pada bidang studi biologi. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang pembelahan sel. Nah, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pembelahan sel? Iya, pembelahan sel adalah peristiwa di mana sebuah sel itu membelah menjadi dua atau lebih sel baru. Pembelahan sel itu merupakan cara sel untuk memperbanyak diri atau yang disebut dengan bahasa ilmiahnya adalah proses reproduksi sel. Nah, sel adalah bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup itu berhubungan erat dengan proses pembelahan sel ini. Namun begitu, fungsi pembelahan sel pada makhluk hidup multiseluler dan uniseluler itu sangat berbeda, meskipun intinya sama, yaitu perbanyakan sel. Fungsi pembelahan sel. Fungsi pembelahan sel pada makhluk hidup itu memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pembelahan sel pada makhluk hidup uniseluler atau bersel tunggal, yang mana sebagai cara untuk berkembang biak, contohnya makhluk hidup yang berkembang biak dengan membelah diri, yaitu protozoa, amoeba, dan lain-lain. Nah, kemudian fungsi pembelahan sel pada makhluk hidup multiseluler atau makhluk hidup bersel banyak, yang mana sebagai cara untuk memperbanyak sel tubuh sehingga makhluk hidup yang bersangkutan dapat tumbuh dan berkembang. Kemudian jenis-jenis pembelahan sel. Pada makhluk hidup bersel eukariotik terdapat dua macam reproduksi sel, yaitu mitosis dan meiosis. Kedua jenis reproduksi ini akan dijelaskan sebagai berikut. Nah, seperti kita ketahui bahwa pada eukariota bersel banyak itu terjadi dua macam pembelahan sel, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Nah, yang pertama pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak yang masing-masing memiliki sifat dan jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya. Nah, pembelahan ini bertujuan untuk mengganti atau memperbaiki jaringan tubuh yang sudah rusak, kemudian pertumbuhan atau perbanyakan sel sehingga baik kuantitas dan kualitasnya bertambah. Nah, kemudian membentuk jaringan karena produk pembelahan ini adalah kromosom atau sifat induk itu sama dengan sifat anaknya. Nah, pembelahan mitosis itu terjadi pada sel tubuh atau disebut juga dengan sel somatik. Nah, bersifat diploid atau 2N dan pembelahan ini berlangsung secara bertahap melalui beberapa fase, yaitu fase profase, metafase, anafase, telofase, dan interfase. Nah, yang pertama adalah fase profase. Nah, pada fase ini, sel induk yang akan membelah memperlihatkan gejala terbentuknya dua sentriol dari sentrosom. Yang satu tetap berada di tempatnya, sedangkan yang satu bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Nah, masing-masing sentriol memancarkan serabut-serabut berupa filamen yang disebut dengan benang gelendong pembelahan atau benang spindle yang menghubungkan antara sentriol satu dengan yang lain. Nah, membran inti yang masih tampak pada profase awal kemudian segera terpecah-pecah. Lalu butiran kromatin memanjang menjadi benang kromatin yang kemudian memendek dan menebal menjadi kromosom dengan bagian yang menggenting yang disebut dengan sentromer. Nah, sentromer adalah bagian kromosom yang tidak dapat menyerap zat warna. Tiap-tiap sentromer itu mengandung kinetokor, yaitu tempat mikrotubulus terikat. Nah, kemudian kromosom berduplikasi membujur menjadi dua bagian yang masing-masing disebut dengan kromatid. Nah, bersamaan dengan itu, anak inti atau nukleolus akan mengecil dan tidak tampak atau menghilang. Dengan demikian, kromatid terjerat pada benang spindle, sementara itu benang spindle meluas keluar ke segala arah yang disebut sebagai aster. Nah, kemudian di akhir profase, selubung inti sel pecah dan setiap kromatid melekat di beberapa benang spindle di kinetokor. Nah, kromosom duplikat lalu meninggalkan daerah kutub dan berjajar di ekuator. Nah, pada sel tumbuhan yang tidak mempunyai sentriol, benang gelendong pembelahan ini terbentuk di antara dua titik yang disebut dengan titik kutub. Nah, kemudian yang kedua adalah fase metafase. Nah, periode kromosom di ekuatorial disebut dengan metafase. Membran inti sudah menghilang, kemudian kromosom berada di bidang ekuator dengan sentromernya.
seolah kromosom berpegang pada benang gelendong pembelahan. Pada fase ini, kromosom itu tampak paling jelas. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah tahap anafase. Nah, tahap anafase, kromatid bergerak menuju ke arah kutub-kutub yang berlawanan. Kemudian kinetokor itu yang masih melekat pada benang spindle yang berfungsi menunjukkan jalan, sedangkan lengan kromosom mengikuti di belakangnya. Nah, yang berikutnya adalah fase telofase. Pada tahap telofase, kromatid mengumpul pada kutub-kutub yang berlawanan. Benang gelendong menghilang, kemudian kromatid memanjang kembali membentuk benang-benang kromatin. Membran inti dan nukleolus terbentuk kembali. Nah, kemudian terjadi proses sitokinesis, yaitu pada bagian bidang ekuator terjadi lekukan yang makin lama makin ke dalam, hingga sel induk terbagi menjadi dua yang masing-masing mempunyai sifat dan jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Nah, pada sel tumbuhan di bidang ekuator terjadi pembentukan lempengan sel dari bagian tengah menuju keluar, sedangkan pada sel hewan terjadi lekukan dari sebelah luar yang makin lama makin ke dalam, sehingga sel induk terbagi menjadi dua. Nah, kedua sel anak masing-masing mempunyai sifat dan jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Nah, yang berikutnya adalah fase interfase, di mana interfase ini disebut pula sebagai fase istirahat. Tetapi sebutan ini kurang tepat karena justru pada saat ini sel mempersiapkan diri untuk pembelahan lagi dengan mengumpulkan materi dan energi. Pada fase ini kromosom tidak tampak. Akhirnya pembelahan secara mitosis menghasilkan dua sel anak. Masing-masing sel anakan memiliki jumlah dan sifat kromosom yang sama dengan sel induknya. Pada pembelahan ini terjadi pembagian inti atau karyokinesis dan pembagian plasma atau sitoplasma. Nah, mitosis merupakan mekanisme memperbanyak sel atau pertumbuhan. Mitosis terjadi pada sel-sel tubuh dan berlangsung mulai dari terbentuknya zigot yang bersifat diploid. Sel-sel tertentu seperti otot dan saraf tidak lagi membelah pada batas-batas tertentu. Sel-sel yang telah mengalami diferensiasi tidak lagi membelah secara mitosis. Nah, yang kedua adalah pembelahan secara meiosis. Meiosis adalah proses pembelahan sel dengan dua kali pembelahan yang menghasilkan 4 sel anak yang masing-masing memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Nah, pembelahan sel ini berlangsung melalui dua tahap melalui interfase, dikenal dengan meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, yang A, meiosis 1. Meiosis 1 itu melalui tahap-tahapan juga ya, yaitu tahap pertama adalah profase 1. Nah, profase terbagi lagi menjadi fase-fase leptonema, zigonema, pakinema, diplonema, dan diakinesis. Nah, kalau dia leptonema itu adalah benang-benang kromatin menjadi kromosom. Kemudian zigonema, kromosom yang sama bentuknya atau kromosom homolog itu berdekatan dan bergandengan. Setiap pasang kromosom homolog itu disebut dengan bipalen. Nah, kemudian pakinema. Pakinema itu tiap bagian kromosom homolog akan mengganda, tetapi masih dalam satu ikatan sentromer sehingga terbentuk tetrad. Nah, kemudian diplonema. Diplonema adalah kromatid dari tiap-tiap belahan kromosom memendek dan membesar. Kemudian diakinesis, yaitu sentrosom membentuk dua sentriol yang masing-masing membentuk benang gelendong pembelahan. Satu sentriol tetap, sedangkan sentriol yang lain bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Nah, membran inti dan nukleolus menghilang. 4 kromatid bivalen tadi disebut tetrad dan terjerat oleh benang-benang gelendong yang dibentuk oleh sentriol-sentriol. Nah, kemudian fase yang berikutnya adalah metafase 1. Nah, pada fase ini, tetrad berkumpul di bidang ekuator. Nah, kemudian anafase 1.
Nah, benang gelendong pembelahan dari masing-masing kutub itu akan menarik kromosom homolog sehingga setiap pasangan kromosom homolog itu akan berpisah bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Sentromer belum membelah, setiap kutub menerima campuran acak kromosom dari ibu dan bapak. Nah, kemudian fase yang berikutnya adalah fase telofase, yang mana kromatid akan memadat, selubung inti terbentuk, dan nukleolus muncul lagi. Kemudian sitokinesis berlangsung. Nah, pada manusia terjadi duplikasi 2 kromosom dari jumlah sehingga terbentuk 4 kromatid sehingga terbentuklah 23 kromosom yang diduplikasi di setiap kutub. Nah, benang-benang gelendong ini akan lenyap, kemudian kromatid muncul kembali. Nah, sentriol berperan sebagai sentrosom kembali. Nah, kemudian yang B yaitu meiosis 2. Nah, meiosis 2 juga melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahap profase 2, yang mana sentrosom itu membentuk 2 sentriol yang letaknya pada kutub yang berlawanan dan dihubungkan oleh benang gelendong. Membran inti dan nukleolus lenyap, kemudian kromatin berubah menjadi kromosom yang terjerat oleh benang gelendong. Nah, kemudian fase yang berikutnya adalah metafase 2, yang mana kromosom itu berada di bidang ekuator, kromatid berkelompok 22, belum terjadi pembelahan sentromer. Nah, kemudian yang berikutnya tahap anafase 2. Nah, pada tahap anafase 2, kromosom itu melekat pada kinetokor benang gelendong, lalu ditarik oleh benang gelendong ke arah kutub yang berlawanan yang menyebabkan sentromer itu akan terbelah. Nah, sebagai akibatnya, tiap kromatid itu akan bergerak ke arah yang berlawanan pula. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tahap telofase 2. Nah, kromatid berkumpul pada kutub pembelahan lalu berubah menjadi kromatin kembali. Bersamaan dengan itu, membran inti dan anak inti terbentuk lagi dan sekat pemisah semakin jelas sehingga akhirnya terjadilah 2 sel anakan. Pada meiosis terjadi 2 kali pembelahan, satu sel induk yang diploid atau 2N menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid atau N. Nah, meiosis disebut pula pembelahan reduksi yang berarti terjadi pengurangan jumlah kromosom. Nah, kemudian bisa kita lihat tabel perbedaan antara pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Di mana di sini faktor pembandingnya itu dilihat dari tujuan, kemudian tempat terjadi, tahap pembelahan dan hasilnya. Nah, dilihat dari tujuannya, mitosis itu untuk perbanyakan sel dan pertumbuhan, pada tumbuhan juga untuk membentuk sel kelamin atau sel gamet. Nah, kemudian kalau meiosis itu untuk membentuk sel gamet pada hewan dan spora pada tumbuhan. Kemudian mengurangi jumlah kromosom agar keturunannya itu memiliki jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Nah, kemudian dilihat dari tempat terjadinya, kalau mitosis itu pada tumbuhan terjadi di jaringan meristematis, misalnya itu di ujung batang, ujung akar, dan kambium. Sementara kalau pada hewan itu terjadi di sel-sel somatik atau sel tubuh. Nah, kalau pembelahan meiosis, tempat terjadinya itu pada tumbuhan terjadi di benang sari dan putik, kalau pada hewan itu terjadi di alat kelamin. Nah, kemudian kita lihat faktor pembanding yang berikutnya adalah dilihat dari tahap pembelahan. Kalau pembelahan mitosis itu terjadi lewat rangkaian tahapan yaitu profase, metafase, anafase, telofase, dan interfase. Kalau pembelahan secara meiosis itu terjadi 2 rangkaian tahapan yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, untuk meiosis 1 itu terdiri dari tahapan profase. Profase ini terbagi menjadi tahapan leptonema, zigonema, pakinema, diplonema, diakinesis, kemudian metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Nah, kemudian meiosis 2 itu terdiri dari tahapan profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Nah, kemudian faktor pembanding yang berikutnya adalah dilihat dari hasilnya. Kalau pembelahan secara mitosis itu hasilnya 2 sel anakan yang memiliki jumlah kromosom seperti induknya atau diploid. Sementara
Untuk meiosis itu hasilnya 4 sel anakan yang memiliki setengah jumlah kromosom induknya atau haploid. Demikianlah penjelasan mengenai tentang pembelahan sel. Semoga bermanfaat. Terima kasih.